Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Bumi Karbala tak akan lenggang sepanjang masa, terus berulang para pejuang di garis depan, berbekal iman menghunus pedang. Dunia menggoda menghalang jalan, teguhkan hatimu bersama Husain. Dunia menggoda menghalang jalan, teguhkan hatimu bersama Husain. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman, tanpa keyakinan tak terselamatkan. Hal min nasirin yang suruni, hal min mugisin yugisuni. Hal min nasirin yang suruni, hal min mugisin yugisuni. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Tangisan Zainab tetap terngiang, menuntut bukti benar keimanan. Rasul menunggu, meminta jawaban, menagih janji, sumpah kesetiaan. Akhirat menanti, membentang tangan, menyambut kekasih pembela Husain. Akhirat menanti, membentang tangan, menyambut kekasih pembela Husain. Karbala menakutkan, penuh dengan ancaman, tanpa keyakinan tak terselamatkan. Hal min nasirin yang suruni, hal min mugisin yugisuni. Hal min nasirin yang suruni, hal min mugisin yugisuni. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Sadarlah, jangan kau tertipu dunia. Bangunlah, segera menuju Karbala. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Dengarkan Husain, ya Husain, ya Husain. Taati Husain, ya Husain, ya Husain. Labbaika ya Husain, 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 labbaika ya Husain. Nabi wa alaihi salawat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala la'immatil hadin al-mahdiyin.
Assalamu ala sayyidatina Fatimah Zahra sayyidati nisa'il alamin. Assalamu ala maulatina Khadijah ummul mu'minin. Assalamu ala jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Ahsanallahu lakum bil azabi musabina bi abi Abdillah al-Husain. Assalamu alayka ya maulana ya sahib az-zaman. Al-aman, al-aman, al-aman min fitnatiz zaman. Ahsanallahu lakal azabi musabina bi abi Abdillah al-Husain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu ala zuwari abi Abdillah al-Husain. Assalamu alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa'anjil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Para habaib, para guru, asatidz, ibu dan bapak, anak-anak sekalian, rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita dalam musibah yang teramat besar, peristiwa tragedi yang begitu beratnya dalam sejarah. Allah Ta'ala hadirkan keindahan-keindahan maknawiyah, keindahan-keindahan ruhaniyah yang hanya dan hanya dapat dilihat melalui sebuah duka cita, melalui sebuah musibah, melalui sebuah tragedi. Ada banyak pintu menuju Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada pintu semisal pintu musibah. Bagaimana musibah mendidik kita? Kita dapat mendekati Allah taala dengan beribadah, dengan ragam ibadah yang kita lakukan. Tetapi begitu kita disentuh dengan musibah, musibah itu mengubah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan cara yang tidak disentuh oleh yang lainnya. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada kita jalan mendekatinya melalui musibah yang teramat besar. Musibah yang memberikan karunia keindahan maknawiyah, keindahan batiniyah, keindahan perjuangan, pengorbanan, persaudaraan, keindahan kebersamaan seperti yang kita rasakan saat ini. Kumpulnya kita di tempat ini adalah karunia yang wajib kita syukuri. Di atas semuanya, karunia yang berlipat ganda karena syukur kita kehadirat Allah Ta'ala digabungkan ke dalam kelompok yang didoakan oleh para nabi, didoakan oleh para rasul, didoakan oleh baginda Nabi Sayyidah Fatimah dan al-ma'sumin alaihi maftul tahiyati wa taslim. Siapa kita sebetulnya yang berhak beroleh kehormatan didoakan para nabi? Didoakan Nabi Ibrahim, maka jadikan hati manusia itu tertarik, punya hawa kepada keturunan Nabiullah Ibrahim, pada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang berkumpul di tempat ini, itu jawaban Allah Ta'ala pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Jadi dalam satu musibah yang teramat besar seperti hari ini, bagaimana kita tidak dapat mengucap syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-karunia maknawi yang dibukakan oleh perjuangan dan pengorbanan Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Dunia tidak akan mengenal persaudaraan yang diikat oleh cinta keluarga Nabi tanpa pengorbanan Imam Hussein alaihi salatu wassalam. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi wassalam untuk dibaca pada zaman ghaiban, pada zaman kegaiban Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Banyak kitab memuat versi singkat dari doa ini, bahkan sering dianggap sebagai yang paling singkat. Tapi ada juga kitab yang memuat doanya yang cukup panjang. Dan riwayat tentang imam zaman ini, tentang Imam Mahdi, itu diriwayatkan oleh semua imam maksum pada setiap kesempatan. Juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab-kitab hadis yang sudah kita ketahui. Imam Ali ibn Musa Ridho alaihissalatu wassalam imam ke-8, Imam Mahdi imam ke-12. Tetapi kalau disebut nama Imam Mahdi, beliau akan berdiri dan memberikan penghormatan. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam suatu saat ditanya oleh seorang sahabatnya bernama Zurar. Dalam mukadimah hadis yang cukup panjang, kemudian saudara bertanya, bagaimana nanti kalau kami mengalami masa itu, mengalami masa kegaiban Imam Mahdi ala farajahu syarif qaimu ali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengajarkan doa. Bagian singkatnya sangat baik dibaca pada waktu kunut kita, yaitu Allahumma, setelah salawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma arifni nafsak. Allahumma arifni nafsak, fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Ya Allah, karuniakan kepadaku ma'rifat akanmu, ma'rifat tentangmu. Karena kalau tidak engkau karuniakan ma'rifat tentangmu, lam a'rif nabiyyak, akan mengenal nabimu. Allahumma arifni nabiyyak, fa innaka illam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak. Ya Allah, perkenalkan aku kepada nabimu. Engkau tidak kenalkan aku pada nabimu, aku tidak akan mengenal hujjahmu. Allahumma arifni hujjatak, innaka illam tu'arifni hujjatak dhalaltu an dini. Allahumma arifni nafsak, fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Allahumma arifni nabiyyak, fa innaka illam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjat. Allahumma arifni hujjat, fa innaka ni hujjatak dhalaltu an dini. Ya Allah, perkenalkan aku pada dirimu dengan makna ma'rifat. Ya Allah, perkenalkan aku pada dirimu. Kalau engkau tidak perkenalkan aku pada dirimu, aku tidak akan mengenal nabimu. Dan perkenalkan aku pada nabimu. Kalau engkau tidak perkenalkan aku pada nabimu, aku tidak akan mengenal hujjahmu. Perkenalkan aku pada hujjahmu, kalau aku tidak mengenal hujjahmu, aku tersesat dari agamaku. Dalam hal ini, urut-urutan nikmat dan urut-urutan ma'rifat. Selama ini kita mengira
bahwa selama ini kita mengira kalau wasilah-wasilah itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih luhur lagi, lebih luas lagi, lebih mulia lagi. Mestinya dibacanya itu, doanya itu dibaca dari belakang. Ya Allah, kenalkan aku hujahmu, karena kalau aku tidak mengenal hujah, aku tidak akan mengenal baginda Nabi. Kenalkan aku baginda Nabi, karena kalau aku tidak mengenal baginda Nabi, aku tidak akan mengenal Tuhan. Biasanya urut-urutan perjalanan itu seperti itu. Dan memang demikian. Tetapi di satu makom, di satu tingkatan, di satu derajat, Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kita karunia ma'rifat itu. Ada ma'rifat yang kita upayakan, dan ada ma'rifat yang Allah Ta'ala hadiahkan, Allah Ta'ala karuniakan kepada kita semua, kepada hamba-hambanya yang Allah Ta'ala istimewakan. Jadi sesungguhnya Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada yang dapat Maha Suci Allah Ta'ala dari apapun yang disifatkan. Allah Ta'ala tidak akan pernah dapat haqqa ma'rifati, kata Imam Ali alaihissalam. Kami tidak akan mengenal Tuhan, ma'rifat atas Tuhan, akan Tuhan sesuai dengan Allah Ta'ala itu mesti cek mungkin frekuensinya, sinyal. Nah, kurang lebih ma'rifat itu seperti sinyal ini. Jadi orang yang menghubungkan frekuensinya, menghubungkan sinyalnya dengan frekuensi ma'rifat Allah Ta'ala tertentu, ia kemudian akan diantarkan pada ma'rifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang semua mengenal Tuhan, insya Allah dengan kadar ma'rifat yang beragam. Tapi begitu menyentuh frekuensi tertentu mengenal Tuhan ini, ia akan diantarkan pada ma'rifat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua juga mengenal baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Islam, umat manusia bahkan mengenal baginda Nabi dengan derajat ma'rifat yang berbeda. Ada yang mengenal baginda Nabi sebagai seorang manusia yang terpelihara hanya pada saat menyampaikan wahyu saja. Tapi di luar itu baginda Nabi mungkin jatuh pada kesalahan. Itu ma'rifat dia tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ma'rifat baginda Nabinya mengantarkan kepada bahwa baginda Nabi itu mohon rahmat diampuni ya Rasulullah. Baginda Nabi itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Itu ma'rifat mereka. Ma'rifat pada tingkatan itu tidak akan mengantarkan mereka pada ma'rifat berikutnya, yaitu ma'rifat akan hujjah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ma'rifat akan Allah yang bagaimana, yang mengantarkan kita pada ma'rifat baginda Nabi, itu yang kita mohonkan dalam doa tadi. Ma'rifat pada baginda Nabi yang seperti apa, yang akan mengantarkan kita pada hujjah, itu yang kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat akan hujjah seperti apa yang akan membawa kita selamat dalam kita. Jadi mengenal baginda Nabi, ma'rifat Allah Ta'ala tidak cukup tanpa ma'rifat pada baginda Nabi. Dalam artian, mudah-mudahan untuk tidak keliru dipahami, jenis ma'rifat pada Allah yang tidak membawa ma'rifat pada baginda Nabi
itu yang akan membawa pada kesalahpahaman dan kekeliruan. Jenis ma'rifat pada baginda Nabi yang tidak mengantarkan ma'rifat pada hujjah, itu juga akan membawa pada kekeliruan dan kesalahpahaman. Dan jenis ma'rifat pada hujjah yang bagaimana yang dapat menyelamatkan kita dari tersesat dalam agama itu. Ini yang dimohonkan, yang diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam jauh sebelum masa kegaiban Imam Zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Mudah-mudahan kita berharap ibu dan bapak berkumpul di tempat ini. Saya duduk di belakang itu sebetulnya membayangkan Allahyarham berada di antara ibu dan bapak semua, di tengah-tengah ibu dan bapak semua. Kita berkumpul di tempat ini untuk menyampaikan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas keberkahan beliau dan guru-guru kita. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ma'rifat Allah Ta'ala yang mengantarkan ifat baginda Nabi, ma'rifat baginda Nabi yang mengantarkan kepada ma'rifat hujjah. Karena kalau tidak mengenal hujjah ini, kita tersesat dari agama yang sebenarnya, dari agama yang sesuai dengan haknya. Dan ma'rifat hujjah ini punya hak yang teramat besar atas diri kita, karena ia bergantung padanya, bergantung keselamatan dan kebenaran agama kita. Imam Husain alaihissalatu wassalam adalah satu di antara hujjah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Mengapa ma'rifat itu tidak selesai pada ma'rifat hujjah, tapi ada kalimat dolalatu andini? Karena ada ma'rifat berikutnya yang harus kita tempuh setelah ma'rifat hujjah itu. Setelah ma'rifat peristiwa Karbala, peristiwa Imam Husain alaihissalatu wassalam, ma'rifat yang paling utama agar kita tidak tersesat di jalan kita dalam agama kita itu adalah bagaimana memenuhi hak imam zaman kita ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Imam Husain teladan agung bagi kita semua, hujjah bagi kita semua. Pada saat yang sama, para sahabat Imam Husain alaihissalam menunaikan hak imam zamannya. Tugas kita sekarang adalah belajar dari peristiwa Asyura, bagaimana kita menunaikan hak imam zaman kita. Ma'rifat akan hujjah yang menyelamatkan agama kita, menyelamatkan keberagamaan kita, menyelamatkan seluruh pemahaman dan amalan-amalan agama kita, hanya dan hanya kalau disertai dengan ma'rifat akan al-hujjah, yaitu imam zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam banyak riwayat, jadi peringatan Asyura, peringatan Arba'in, semua sebenarnya saya sering sampaikan adalah karpet merah yang kita gelar untuk kehadiran imam zaman ajarallahu ta'ala farajahu syarif. Dalam kalimat-kalimat nasyid, setiap kali kita berjanji membela Al-Husain yang tersakiti, apakah kita akan menepati kalau Karbala datang kembali? Itu ma'rifat zaman. Ma'rifat zaman ini menuntut kita untuk mengenal siapa Imam Husain kita sekarang ini, siapa Yazid zaman ini, siapa Ibnu Ziyadnya, siapa Syimirnya, siapa Harmalahnya, siapa orang-orang Kufahnya. Itu menuntut pemahaman, menuntut ma'rifat, menuntut kewaspadaan. Betul, ragam majlis sangat dicintai al-maksumin alaihi maqdurut tahiyati wa taslim. Pada saat yang sama ada hak ma'rifat akan majlis-majlis itu. Di mana sekarang Karbala? Jawaban kita
Di mana sekarang imam zaman? Setiap majelis beroleh pandangan imam zaman. Tapi di mana imam zaman berada? Dengan sepenuh keyakinan saya akan katakan imam zaman Majallah Talaful Syarif sekarang itu berada bersama anak-anak kecil di Palestina, bersama bayi-bayi yang meregang nyawa. Di sana imam zaman berada, di sana makrifat yang sesungguhnya. Asyura ini bukan hanya kita melihat dan berduka cita dengan peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Sekitar jam 2 sekarang ini, selepas sholat zuhur, kurang lebih 30-an sahabat Imam Husain syahid alaihi salatu wassalam. Baru setelah itu keluarga Bani Hashim yang keluar satu demi satu. Sekitar jam 2 sekarang ini, itu yang keluar itu adalah Hazrat Abul Fadil Abbas alaihi afdhalut tahiyat wa taslim. Jelang asar kurang lebih jam 3, Hazrat Abul Fadil Abbas syahid. Dan imam kemudian berkata, al-an inkasaraqal dhahri. Sekarang ini patah sudah tulang punggungku karena syahadah Hazrat Abul Fadil Abbas. Dan imam berdiri sendirian. Sekitar jam 4 sore jelang maghrib, al-imam alaihi afdhalut tahiyat wa taslim. Dan maghrib sampai malam nanti itu adalah malam keluarga Rasulullah, anak-anak yatim keluarga Rasulullah, mereka yang tertawan dan yang teraniaya. Nah, peringatan Asyura bukan hanya kita mengambil pelajaran dari sejarah yang terjadi, tapi dari majelis-majelis kita disuarakan pesan Asyura yang juga disuarakan oleh Imam Ali Abdul Tahiyati wa Taslim. Pesan keadilan, pesan perlawanan terhadap segala bentuk kezaliman, penentangan dan penindasan. Karbala kita sekarang ini ada di Palestina. Hari demi hari di bulan Muharram yang kita peringati itu adalah hari demi hari Palestina. Sebuah peluru dilesakkan kepada Presiden Donald Trump, menyerempet kupingnya, semua dunia bereaksi. Tapi ribuan peluru yang dimuntahkan kepada anak-anak Palestina, semua kita terdiam saja. Jumlah bom yang diturunkan di Gaza sudah 6 kali lipat kalau dikumpulkan menjadi satu. Dari sejak 7 Oktober yang lalu, 7 kali lipat, 6-7 kali lipat lebih banyak dari bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jadi pesan Asyura tahun ini dan untuk setiap tahun adalah ma'rifat akan Asyura zaman ini, akan Karbala zaman ini, akan imam zaman ini. Tanpa itu semua kita mengenang sejarah tetapi tidak mewujudkannya dalam kehidupan kita sekarang. Duka cita kita adalah duka cita yang mengantarkan kepada pengamalan atas pesan-pesan Imam Husain alaihi tahiyati wa taslim. Saya teringat ketika Al-Gharah menyampaikan kisah baginda Nabi dengan Sayyidina Ali dalam saat-saat yang sulit itu, Allah Ta'ala karuniakan kesabaran. Kemudian Imam Ali menjawab, ini bukan tempatnya bersabar, ini tempatnya bersyukur. Bersyukur karena Allah Ta'ala karuniakan kesempatan perjuangan, kesempatan untuk mewakafkan diri. Itu yang diperoleh para sahabat Imam Husain.
Semalam itu malam 10 imam sudah izinkan mereka untuk pulang, dan tidak akan ada kecaman atas mereka, tidak ada dosa pada mereka. Imam melepaskan baiat. Ini makom tertinggi yang diperoleh setiap mereka yang berbaiat. Konsep paradoksalnya adalah kita mengikatkan diri kita kepada Maula kita, lalu Maula itu menerima dengan mengatakan, aku lepaskan baiat kalian atasku. Apa artinya? Mereka sudah jadi satu. Itu karunia tertinggi yang diperoleh para sahabat Imam Husain alaihi, karena kesetiaan mereka, karena kepatuhan mereka, karena sami'na wa ata'na mereka, karena pengorbanan mereka. Di satu titik imam menyampaikan, aku lepaskan baiat dari kalian. Itu kemuliaan, kehormatan. Dan para sahabat itu menunjukkan kepada imam, bagaimana mungkin meskipun keterikatan mereka ketika mereka bertahan malam 10 Asyura, dan pada 10 Asyura keberadaan mereka di situ bukan lagi karena keterikatan baiat, karena sudah dilepaskan baiat itu oleh Imam Husain alaihissalam, sepenuhnya karena ketinggian ruhaniyah, karena kesempurnaan maknawi yang ada pada para sahabat Imam Husain alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka akan berkata, besok itu, hari ini adalah tragedi yang teramat besar, kalian mesti bersabar. Seperti Sayyidina Ali, mereka akan berkata, ini bukan tempat bersabar, ini bukan saatnya bersabar, ini saatnya bersyukur. Saatnya bersyukur beroleh kemuliaan dari imam, pelepasan baiat dari imam. Bukan saatnya bersabar, itu saatnya bersyukur. Saat bisa membela kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mungkin miliaran dunia tidak dapat melakukannya. Kesempatan bersyukur karena miliaran umat sepanjang sejarah kemudian akan berkata, ya laitana kunna ma'akum wa nafuza ma'akum fawzan 'azima. Yang 72 orang itu, atau yang 100 sekian dalam riwayat yang lain, berada pada makom syukur bagi mereka. Ini bukan tempat bersabar, ini tempat bersyukur. Itu yang diajarkan oleh Madrasah Asyura. Setiap duka cita, setiap kesulitan, setiap musibah, setiap penderitaan, kita akan berkata, ini bukan tempat, ini bukan saatnya bersabar, ini saatnya bersyukur. Karena Allah Ta'ala pilih pundakku ini untuk menanggung derita. Allah Ta'ala pilih jiwaku ini yang rapuh ini untuk menanggung musibah ini. Bukan maudhi'is sabar, tapi maudhi'is syukur, tempat untuk bersyukur. Mengapa? Karena sampai pada ma'rifat yang sesungguhnya. Allahumma arifni nafsak. Kita bersyukur karena ma'rifat kita kepada Allah Ta'ala adalah ma'rifat yang mengantarkan kita pada ma'rifat baginda Nabi. Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif nabiyyak. Allahumma arifni nabiyyak fa innaka illam tu'arifni nabiyyak lam a'rif hujjatak. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena ma'rifat pada baginda Nabi adalah ma'rifat yang mengantarkan kita kepada ma'rifat hujjah, mengantarkan kita pada ma'rifat Imam Husain, mengantarkan kita pada ma'rifat Imam Zaman. Mudah-mudahan ma'rifat ini sekarang kita berada pada titik, semoga ma'rifat akan Imam Husain dan ma'rifat akan Imam Zaman adalah ma'rifat yang tidak akan mengantarkan kita keluar dari agama yang sejati, tidak akan mengantarkan kita sesat dari agama yang diridhoi oleh siapa? Baru sekarang urutannya berbalik ke belakang, oleh Al-Hujjah, thumma Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia berbalik dari ma'rifat Allah pada Ar-Rasul, pada Al-Hujjah, pada agama yang sejati, kembali lagi agama yang sejati ini yang diridhoi Al-Hujjah, diridhoi oleh Rasul, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih sebesar-besarnya atas setiap langkah kaki ibu dan bapak untuk berasyura bersama Allah Yarham. Saya sangat tahu hari ini adalah hari yang tidak akan beliau lewatkan. Asyura adalah hari yang teramat besar secara ruhani, secara maknawi. Dan ibu dan bapak yang ada tempat ini, mudah-mudahan kita semua digabungkan bersama Allah Yarham, almarhumin guru-guru kita semua dalam ma'rifat akan al-hujjah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum.